ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan dan karunia sehingga kita bisa berusaha untuk terus menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Umdatul Ahkam ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bertanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Jadi sahabat itu bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Thumma sa'al, kemudian dia bertanya lagi, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasul katakan, birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Dan ditanya lagi, thumma ay, kemudian apa lagi? Maka Rasul katakan, al-jihadu fi sabilillah, yakni jihad fi sabilillah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam lafaz yang lain juga, ketika ditanya kepada Rasulullah, ayyul muslimina khair, orang muslim yang seperti apa yang baik? Maka Rasul katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang ideal tersebut adalah seorang muslim yang selamat orang lain dari fitnah lisannya dan dari fitnah dan dari kejahatan tangannya. Dalam teks yang lain juga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak riwayat-riwayat yang bersamaan dengan ini sesuai dengan konteks yang bertanya. Ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah ausini, berikan aku wasiat, maka Rasul katakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, faraddada miraran. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, dan jangan engkau marah. Karena kebetulan yang bertanya ini tipikal orang yang suka marah-marah. Makanya Rasul berikan wasiat kepadanya sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Kembali kita kepada hadis yang pertama, bahwa amalan yang paling afdal adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Oleh karena itu, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, azzakumullah jami'an, marilah kita benahi salat kita. Mari kita tingkatkan kualitas kekhusyukannya. Kita memahami, mendalami bacaan-bacaan yang kita lafazkan di dalam salat. Karena pada hakikatnya ketika seorang hamba salat, maka dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, dan menunjukkan betapa hamba tersebut butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tempat yang terdekat antara seorang hamba dengan Al-Khaliq adalah ketika dia melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan doa orang tua itu termasuk doa yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajabah, yang mustajab, yang tidak diragukan pada 3 hal itu. Apa itu? Yang pertama, da'watul walid, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum. Pertama, doanya orang tua kepada anaknya, doanya seorang musafir. Kemudian yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Ada juga salah seorang
sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin untuk ikut memperjuangkan agama Islam, untuk berjihad fi sabilillah. Maka Rasul tanya kepada sahabat ini, "Kaifa tarakta abawaik?" Wahai fulan, bagaimana tadi engkau meninggalkan kedua orang tuamu? Maka dia mengatakan, taraktuhuma bakiyain. Aku meninggalkan mereka dalam keadaan bercucuran air mata, dalam keadaan menangis. Maka Rasul katakan, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang dan kembali engkau ke rumah sana. Pergi sana, buat orang tuamu itu tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pertanyaannya adalah, bagaimana bakti kita kepada orang tua yang kita sayangi? Orang tua yang telah membesarkan kita, ayah yang telah bersusah payah bekerja untuk anak-anaknya, ibu yang telah mengasuh, mengayomi kita. Apakah hari ini, hingga hari ini kita masih ingat akan kebaikan-kebaikan mereka? Apakah kita masih mendoakan mereka? Jadilah anak yang salih, jadilah engkau anak yang salihah. Ini akan bermanfaat bagi orang tuamu nanti, baik ketika mereka di dunia, apalagi ketika mereka sudah berpindah ke alam barzakh. Ya, saudara-saudariku kaum muslimah, azzakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya adalah berjihad fi sabilillah. Ini diantara juga amalan yang paling afdal, ya, amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyampaikan ilmu syar'i, bagaimana kita mendakwahkan Islam, ini juga bahagian dari al-jihadu fi sabilillah. Sehingga ya, kita sebagai seorang muslim juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudari kita. Ya. Rasulullah nasihatkan kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Sekiranya ada orang yang mendapatkan hidayah disebabkan ajakanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ya. Maka sesuai dengan kapasitas keilmuan kita, sampaikan kebenaran. Antum tidak ditunggu menjadi seorang ulama baru harus berdakwah. Tapi apa yang kita tahu, misalnya dia tahu ini permasalahan jatuh kepada kesyirikan, nasihatkan keluarga kita. Dia tahu ini perbuatan menyelisihi sunnah, maka nasihatkan dengan bijaksana, dengan hikmah, agar kita bisa saling menasihati, kita bisa memiliki mas'uliyah, tanggung jawab di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini kiranya bisa kita amalkan, karena Ali bin Abi Thalib menyebutkan ya bahwa hadsful ilmi al-amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Pengikat ilmu itu adalah amalan. Kalau dia lakukan maka akan kuat keilmuannya. Tapi kalau dia tidak laksanakan amal salih tersebut dari ilmu yang telah dia miliki,